teman-teman, set kita malam ini beralih ke lokasi yang sepatutnya menjadi saksi kepulangan ribuan orang ke rumah dengan selamat. Namun, di stasiun Bekasi Timur, aspal peron menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang memilukan. Ini bukan film aksi dengan stuntman profesional, ini adalah kenyataan pahit apabila besi seberat ratusan ton merempuh satu sama lain. Sebuah kemalangan hebat melibatkan KRL komuter lain dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Malam itu, frekuensi stasiun bergetar hebat, dan kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik tabir kejadian ini. Kejadian ini seolah-olah menyeret ingatan kita kembali ke satu titik hitam dalam sejarah transportasi negara. Jauh sebelum tragedi malam ini, Indonesia pernah dikejutkan dengan tragedi Bintaro tahun 1987. Kemalangan kereta api yang paling mematikan, di mana dua kereta api saling beradu, head-on, sehingga merenggut lebih dari 150 nyawa. Sama seperti hari ini, bayang-bayang kegagalan komunikasi dan isyarat menjadi puncak utama. Puluhan tahun berlalu, namun luka itu seolah-olah berdarah kembali setiap kali kita mendengar bunyi dentuman besi di atas rel. Kita diingatkan sekali lagi bahwa suatu saat kesilapan koordinasi bisa mengubah perjalanan rutin menjadi sejarah yang memilukan. Kembali ke malam itu, 27 April 2026, sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. KRL komuter lain, arah Jakarta Cikarang tertahan lama karena kendala teknis di Tambun. Di gerbong paling belakang, suasana tenang berubah menjadi neraka dalam sekelip mata. Argo Bromo Anggrek melaju cepat dari arah belakang. Disinilah misterinya muncul. Beberapa laporan menyebut terjadi kekeliruan koordinasi isyarat. Kereta cepat itu terus memacu, seolah mendapat lampu hijau, tanpa menyadari ada ribuan nyawa sedang dia menanti di hadapannya. Coba bayangkan keadaannya. Lebih dari 40 ambulan datang silih berganti. Pak Henry, saksi yang berdiri hanya 3 meter dari lokasi, melihat pemandangan yang takkan dilupakan. Jadi tadi sebenarnya kereta ini saya mendahului kereta saya dulu berhenti Bekasi Timur sekitar 15 menit. Pada jam 7:30 kereta ini datang, tapi berhentinya agak lama karena di Tambun ada lintasan mobil gitu. Dia agak lama, terus disusul lagi kereta ke Jawa, Argo Bromo. Akhirnya Argo Bromo nabrak gerbong paling belakang yang ditempati banyak perempuan penumpang, agak masuk ke dalam gitu. Jadi korban kita nggak tahu berapa jumlahnya sebenarnya. Ini lagi terjadi evakuasi gitu. Penumpang dikeluarkan satu persatu dari celah besi panas. Dan hingga kini, lebih dari 70 orang dilarikan ke rumah sakit. Fokus kita sekarang adalah satu, mendoakan agar angka korban tidak bertambah dan setiap nyawa dapat diselamatkan. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa setiap kali kita melangkah keluar rumah, takdir hidup bukan kita yang pegang. Maut bisa datang tanpa aba-aba, walaupun di tempat yang kita rasa paling aman. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan keselamatan para korban. Teman-teman, pada akhirnya, setiap kecelakaan kereta api, baik itu tragedi Bintaro 1987 maupun insiden di Bekasi Timur, bukanlah sekadar angka statistik dalam laporan berita. Di balik setiap rongsokan besi yang usang, ada cerita yang terputus. Ada ayah yang tak sempat mencium kening anaknya, ada ibu yang masakannya dingin menunggu di meja makan, dan ada cita-cita yang harus terkubur di bawah peron yang beku. Sejarah sudah berteriak lewat 156 nyawa di Bintaro agar kita tidak abai terhadap sistem dan keselamatan. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai alarm keras bahwa
Teknologi secanggih apapun tidak akan pernah bisa menggantikan nilai satu nyawa manusia. Pulanglah dengan hati-hati, pastikan orang-orang tersayang tahu, kalian mencintai mereka sebelum pintu gerbong tertutup. Karena di atas rel kehidupan, kita semua hanyalah penumpang yang berharap bisa sampai ke rumah dengan selamat. Saya Cynthia, pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe, and cut.